Kembali lagi dengan saya Kali Masada di modul ternak uang bagian ketujuh. Kita di sini akan membahas mengenai strategi tingkatkan penghasilan, side hustle dan skill untuk ekonomi modern. Sebelum video ini dimulai, ini adalah video informatif untuk membantu teman-teman melakukan personal finance. Ini adalah video edukasi aja, tidak ada saran investasi atau saran ajakan jual beli apapun. Saya udah jelasin banyak nih bagaimana budgeting ya. Pentingnya menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimana cara mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu adalah main goals di sini, kebebasan dan sebagainya. Budgeting yaitu adalah salah satu cara yang kita lakukan untuk kita bisa berproses dari input yang kita miliki, kita rubah jadi output. Tapi ya teman-teman ingat, input ini sangat berpengaruh ke output. Kalau teman-teman mau tabungannya lebih banyak, berarti teman-teman harus memperoleh uang lebih banyak. Gak ada nih ya orang yang bisa berinvestasi ya kalau uangnya kecil ya mungkin bisa jadi besar. Tapi kalau uangnya itu besar, itu bisa jadi lebih besar lagi. Jadi di sini fokusnya saya akan mengajarkan teman-teman apa sih side hustle yang bisa teman-teman lakukan di luar pekerjaan kalian yang utama. Nih saya kena lagi ntar. Karena saya dulu ya bekerja utama ya sebagai dosen gajinya UMR, tapi saya punya side hustle, saya trading malam hari. Dan itu yang mengubah hidup saya. Jadi saya di sini pengen teman-teman gimana sih caranya meningkatkan ya income, meningkatkan skill, ya memiliki ya landscape untuk melakukan hal yang lain di luar gaji teman-teman supaya teman-teman ini inputnya bisa jauh lebih gede ya. Air, likuiditas yang teman-teman hasilkan ini juga bisa jauh lebih besar. Faktanya, teman-teman, sad to say ya, sad to tell bahwa Gen Z itu banyak sekali hidup paycheck to paycheck. Mereka masuk dalam rat race. Artinya apa? Kalau mereka nggak kerja bulan ini, mereka nggak dapat uang untuk makan bulan ini. Jadi mereka itu nggak bisa nganggur, nggak boleh nganggur. Mereka itu harus hidup ya dari paycheck to paycheck. Harus selalu punya duit ya untuk dicairkan. Ya, karena kalau enggak ya mereka ini nggak bisa hidup. Ya, mereka harus bekerja untuk hidup dan gajinya itu bulan ke bulan itu selalu habis. Itulah mengapa ya kita ngomong itulah main income. Ya kalau kamu nggak bisa hidup ya dengan main income-mu, kamu harus cari side income. Duit yang lain. Saya pun juga sama nih ya, main income dulu saya 4 juta, ya saya hidup dengan 4 juta dulu di Malang. Saya paksa gimana pun caranya harus bisa 4 juta. Tapi saya pun juga punya side income ya, trading crypto. Yang mana itu menghasilkan saya ya dari 30 juta menjadi 7 miliar. Dan akhirnya ya karena saya berhasil di side income-nya, main income-nya tetap saya jalani. Mengapa? Karena saya nggak mau meningkatkan pengeluaran saya sesuai dengan pendapatan saya yang meningkat. Ini bagi saya, trading crypto itu bukan pendapatan waktu itu adalah aset. Sehingga saya harus melipat gandakan aset saya harus dapetin cash flow dari main income saya, terus di sini saya makan nih ya, duitnya dari 4 juta sebulan. Saya paksa tetap makan warteg 7.000, padahal saya tahu lagi pegang HP dapat profit $7.000. Saya scalping 1 jam yang lalu tuh dapat $7.000, saya makan di warteg tuh kayak 7.000 ya. Tempe orek sama telur ya, sama mendoan gitu. Tapi di sini $7.000 dan ya itulah mentalitas yang mana teman-teman harus pisahkan antara main income dan juga side income yang teman-teman miliki. Nah, mengapa ada alasan teman-teman ini harus banyak memiliki side hustle atau passive income atau pekerjaan sampingan. Nah, pertama teman-teman harus paham ada yang namanya inflasi. Harga bahan pokok itu selalu meningkat setiap bulannya ya. Beras itu harganya selalu naik terus karena kita sering bagi. Teman-teman dulu mungkin 5.000 itu bisa beli ya bakso di pinggir jalan tuh udah full. Ya, sekarang 5.000 itu mungkin kamu hanya dapat 2 ya. 2 pentol ya atau 2 bakso ya kita ngomong. Nah, kemudian ada potensi PHK. Kamu mungkin ya bisa kerja di gaji UMR-mu itu, tapi ketika terjadi yang namanya economic downturn dan perusahaanmu collapse ya, kemudian laporan keuangannya negatif, dia melakukan efisiensi, kamu bisa di PHK. Jadi sesuatu yang kamu tahan ya gajimu ya UMR 4 juta itu, at some point itu mungkin kamu udah nggak dikasih lagi. Kamu terkena PHK, perusahaanmu bangkrut dan kamu udah nggak dapetin 4 jutanya. Sehingga ketika kamu punya side income ya, pos yang mana menghasilkan uang lain di pos kamu yang utama ya. Nah, ini baru nih kamu bisa ya sedikit aman kalau ada potensi yang namanya PHK. Terus kamu juga butuh ya biaya ya untuk bayar utang ya. Karena saya yakin ya ada beberapa kalian ini yang masih belum bebas utang. Nah, faktanya data dari BPS ya ini menunjukkan bahwa 15%
orang di Indonesia yang bekerja atau memiliki main income, ini mereka ini juga memiliki passive income, ya. Jadi BPS yang ngomong, bukan saya. Jadi dari 100 orang yang bekerja, 15-nya itu, ini mereka ini memiliki pekerjaan sampingan. Karena ya itu tadi, nggak cukup untuk mereka ini hanya hidup dari gajinya. Nah, di sini ada 3 jenis ya pekerjaan sampingan. Pertama itu adalah side hustle. Itu adalah sesuatu yang kalian lakukan secara aktif, butuh tangan kalian, butuh energi kalian, butuh waktu kalian, butuh pikiran kalian. Misalkan kalian jadi seorang tenaga pengajar di pagi hari. Lalu sore dan juga malam harinya kamu ngelesin anak private. Nah, itu adalah side hustle. Karena apa? Karena kamu punya skill set untuk mengajar matematika misalkan, terus kamu ajarkan itu di sekolah ya untuk kamu dapat main income-nya, dapat gaji sebagai guru, dan di luar itu ya hari yang sama di sore hari, di malam hari kamu side hustle ya, kamu tetap ngelesin ya itu maksudnya side hustle. Nah, passive income di sini sifatnya ini lebih pasif. Kamu nggak terlalu membutuhkan ya campur tanganmu di situ. Sistemnya udah bekerja. Misalkan kamu di pagi hari kamu ngajar sebagai guru, tapi kamu juga memiliki misalkan jaringan teman-teman yang mana bisa menjadi guru les private. Nah, kamu mencari nih orang-orang yang bisa ngajar dengan misalkan murid kamu, terus kamu brokerin nih di sini. Nah, kamu menemukan antara mereka yang butuh dilesin ya atau anak-anak didikmu dengan mereka yang bisa ngelesin. Terus kamu dapat komisi di situ. Nah, itu bisa juga masuk ke passive income. Kamu menjalankan suatu sistem di sini. Nah, untuk upskilling sendiri, ya ini adalah bukan langsung ya tentang mendapatkan uang, tapi ini adalah strategi ya untuk menerapkan skill set tertentu untuk meningkatkan ya kamu punya side hustle dan juga passive income ini yang jauh lebih tinggi. Nah, ini ada ya strategi untuk bisa teman-teman melakukan yang namanya side hustle, bekerja di samping sembari tetap bekerja yang di utama ya, bekerja yang di main jobnya ini harus tetap ada. Meskipun teman-teman juga memiliki yang namanya side job. Pertama siapin dulu teman-teman, mindset bahwa kamu itu hanya seorang diri. Manusia itu punya batasan, energinya kadang melemah, waktunya terbatas, duitnya juga nggak sebanyak itu, emosinya juga kadang juga naik dan turun. Pahami bahwa kamu akan jauh lebih capek ketika kamu melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pasti, hukumnya itu 100% kepastian. Saya pun juga merasa sangat capek ya, saya melakukan 4 pekerjaan di satu waktu yang sama, saya orangnya sama, kadang saya pun juga sensi, ya saya capek, kadang pikiran saya pun juga nggak karu-karuan, ya nggak bisa ya. Tapi harus saya lakukan, saya paksa limitnya. Saya paham manusia orang yang terbatas, tapi saya paham juga ya keinginan saya untuk sukses itu juga nggak terbatas. Jadi mau nggak mau, saya harus kerja lebih effort, lebih capek, ya lebih berdarah-darah, asalkan itu bisa membuahkan hasil ya di kemudian hari, ya saya lakukan. Dan teman-teman harus memiliki mindset, oke, saya akan capek secara fisik dan secara mental. Tapi itu nggak apa-apa, karena saya laki-laki, saya harus pegang tanggung jawab ini. Ya, harus punya mindset seperti itu. 2, tetapkan alasan yang mendasar. Kenapa kamu harus sukses? Bayangkan, yang kamu pengen mobil, kamu pengen rumah, pengen tabungan, bayangkan, ya itu ada di pikiran kalian. Karena ya ketika kita sangat menginginkan sesuatu, dunia ini tuh akan selalu berpihak pada kita. Kita punya ketulusan hati, kita ikhlas mengerjakan sesuatu, kita effort yang maksimal, alam semesta ini akan memberikan sesuatu itu ke kita. Ya ini bukan omong kosong. Tapi saya lihat orang yang gak pernah sukses itu adalah mereka yang tidak menerapkan tujuan yang jelas. Selalu pesimis. Selalu sukanya omong kosong. Selalu meremehkan orang lain yang mau berusaha. Selalu memandang sebelah mata. Selalu skeptis dengan perubahan. Tidak mau dengan dikasih peluang baru. Dan dia selalu mencemooh. Jadi saya gak pernah lihat orang kaya di hidup saya yang itu orang yang sangat pesimis. Semua orang kaya di hidup saya yang saya lihat itu orang yang sangat optimis. Menerapkan tujuan yang jelas, mau memiliki legacy yang kuat. Maka dari itu, dia menjadi orang kaya. Jadi teman-teman gak bisa jadi orang yang tidak memiliki tujuan yang tidak mendasar. Ya, definisikan secara jelas mimpimu, bangun dari tidurmu, dan lakukan itu sekarang juga. 2, ya mulai dari yang kecil dulu. Saya tahu kamu akan bilang resiko bang kalau saya keluar kerjaan. Gak ada yang nyuruh kamu keluar kerjaan. Gak ada yang nyuruh kamu harus fokus bisnis di situ. Kalau kamu mau di luar bikin side hustle, bikin bisnis, trading, investing, nanam modal dengan teman, lakukan dari hal yang kecil. Semua itu dimulai dari yang sangat kecil. Gak bisa teman-teman ini tiba-tiba maunya langsung gede.
Saya mau side hustle. Ya, saya mau kayak bikin lembaga, les-lesan yang gede, tempat bimbingan belajar yang gede. Saya utang bank supaya jadi gede. Enggak. Mulai dari yang kecil dulu. Karena segala sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Saya dulu juga modal hanya 30 juta, bukan punya uang saya juga, punya uang istri saya juga. Ya, saya tradingin di market hingga jadi miliaran rupiah. Jadi saya bukan orang yang sebenarnya ya punya privilege yang banyak, tapi saya memulai dengan kecil, saya hargai sesuatu yang kecil, saya amini bahwa saya mempunyai mimpi yang besar. Dan dari amin yang paling serius itu, ya akhirnya portofolio saya bisa bertumbuh, bisa berkembang. Saya bisa membahagiakan istri saya, membahagiakan keluarga saya, dan mungkin membahagiakan saya sendiri hingga saya akhirnya juga berbagi di sini. Kemudian atur manajemen waktu yang baik. Saya dulu serasa nggak punya waktu karena saya harus melakukan 4 pekerjaan dalam waktu 1 hari yang sama, mau nggak mau, capek iya, kesel iya, dan rasanya saya butuh ya waktu banyak sekali untuk diri saya. Itulah mengapa teman-teman sangat penting untuk mengatur waktunya dengan baik. Dan itu pun juga sama ya, hampir semua orang yang sukses sekarang pun itu juga sangat sibuk. Mereka ini kayak melakukan banyak sekali hal di waktu yang bersamaan. Jadi mereka ini juga memiliki manajemen waktu yang sangat baik. Dan kemudian kalau teman-teman merasa berat ya mau side hustling sendiri, cari partner. Cari partner itu ada beberapa ya kriterianya. Satu, teman-teman harus memiliki partner yang satu visi dengan teman-teman. Visinya apa? Oke, saya mau maju, saya mau kaya. Oke. Kedua, teman-teman harus memiliki kesamaan misi dengan partnernya. Oke, saya mau kaya tapi saya mau cari duitnya yang halal. Oke, satu visi. Tiga, teman-teman harus memiliki skill set yang berlawanan dengan partnernya. Berlawanan tuh bukan berbeda. Misalkan teman-teman ini jagonya bikin produk. Teman-teman nggak perlu cari partner yang jago bikin produk. Kenapa? Karena akan ada 2 orang yang punya ego pengen dapetin atau bikin produk yang paling baik terus akhirnya berantem. Kalau kamu udah jago bikin produk, kamu cari partner yang jago jualin produkmu. Oke? Satu orang bikin produk, satu orang yang jualinnya. Nah, itu boom, bisa gede itu. Dan kemudian ya, keempat, ya teman-teman pun juga ya bisa sharing risiko dengan partnernya. Kalau misalkan ya bisnisnya ini tidak berjalan sesuai yang teman-teman kehendaki, yang rugi itu bukan hanya kamu doang, tapi partnermu juga akan rugi. Itulah mengapa ya energi 2 arah, dua-duanya akan sangat berambisi, dua-duanya akan sangat berintegrasi tinggi ya dan juga berenergi tinggi untuk bisa meraih ya apa yang mereka inginkan. Dan kemudian sekarang banyak sekali ya teman-teman tools automation, bisa manfaatin AI, bisa bikin script, bisa edit video, bisa edit foto, ya bisa edit apapun dan manfaatkan itu. Manfaatkan itu untuk misalkan kamu mau bikin restoran, ya ntar bikin AI ya suruh bikinin menunya. AI bikinin desain restorannya. AI suruh bikinin edit ya Instagramnya yang bagus seperti apa. Maksimalkan automation ya. Karena zaman dulu saya nggak ada AI. Sekarang trading crypto pun juga bisa jauh lebih mudah ketika teman-teman ini memiliki yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Lalu online side jobs apa yang cocok untuk Indonesia? Pertama, saya ngomong apa yang berhasil di saya, yaitu adalah trading. Menjadi trader itu bisa banyak hal. Banyak sekali instrumen untuk trading. Bisa kripto, ya bisa saham, bisa trading bonds, dan lain sebagainya. Mengapa trader ini oke? Satu, trader ini tidak terikat waktu. Saya masih bisa jadi dosen di pagi hari, malam hari saya masih bisa trading. Dua, modal pun sedikit pun bisa mulai. Depo berapa sih? Ya di beberapa platform itu bisa depo hanya dengan uang puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi di waktu luang saya bisa menjadi seorang trader. Nah, kemudian teman-teman juga bisa freelancing. Misalkan teman-teman freelancing ya nulis di blog atau misalkan ngedit video, ngedit foto. Cuman ya freelancing zaman sekarang ini sangat mudah ya teman-teman digantikan dengan AI. Teman-teman bisa manfaatkan ya yang ada di Fiverr, Upwork dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman jago ngoding ya, kerja di perusahaan firm ya teknologi, bisa tuh kerja paginya tapi malamnya teman-teman sambil ngoding ya pekerjaan dari freelance-nya. Kemudian influencer, ceritakan ke dunia mengapa strugglingmu menarik, mengapa kamu orang yang unik, mengapa orang harus dengerin kamu. Dan banyak sekali ya orang yang bekerja itu mungkin pekerjaannya kurang baik ya. Jadi apalah ya, atau yang kurang berpenghasilan tinggi. Tapi mereka ceritakan struggling mereka di sosial media dan banyak orang yang relate dengan dia. Akhirnya dia dapat traction dan akhirnya dia bisa endorse dan bekerja sama dengan brand-brand yang lain. Kita di era attention economy di mana kita juga bisa ya memperoleh
kayak berbagai ya traction tersebut hanya dengan kita menceritakan story kita, history kita. Itu yang menarik, itu yang dianggap autentik oleh publik dan akhirnya dia memiliki respect yang lebih dan kredit sosial skor kamu meningkat. Nah, kemudian sekarang juga teman-teman bisa berjualan online, cuman sekarang ya sifatnya ini dengan live ya. Teman-teman juga bisa live dan juga affiliate jualan berbagai barang-barang ya untuk menambah teman-teman ini punya penghasilan dari side jobnya ya, dari main jobnya punya misalkan tetap UMR tapi nggak tahu kalau misalkan kamu produknya nggak harus kamu beli, kamu bisa ya dropshipping ya, kamu tinggal live, tinggal ada beberapa sampelnya terus kamu minta dari gudangnya itu kirim ke tempat dari konsumennya. Itu pun juga bisa dilakukan ya, anything you can do untuk mendapatkan extra money ya, extra dolar ya di luar main job kamu. Nah, kalau offline side jobs yaitu ada banyak ya teman-teman, mungkin ya bisa membuka catering sehat ya, tinggi protein yang ya ini relatif sangat segmented dan juga niche dan ya teman-teman bisa manfaatkan lah ya. Kalau ada ya teman-teman bisa membuat ya meal prep yang bisa nge-gym, jago nge-gym dan ya bangun story-nya supaya apa ya, nanti kalau gede misalkan kamu bisa waralabain ya makanan kamu ya supaya itu menjadi suatu franchise yang besar. Jadi itu beberapa side job yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menunjang teman-teman punya main income. Karena ingat ya input sama dengan output, inputnya besar, outputnya juga besar. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.